Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Fitriani dengan NIM 2310211220181. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Teman-teman tahu nggak sih kalau ada tempat di Indonesia yang dijuluki The Crown Jewel of Marine Biodiversity? Yap, Raja Ampat. Tempat yang punya 75% spesies ikan dunia dan jadi surga bagi para penyelam internasional. Tapi, bagaimana jadinya kalau surga ini harus berbagi dengan aktivitas penambangan nikel? Sejak tahun 2013, wilayah Raja Ampat mulai dilirik sebagai lokasi tambang nikel. Dalam kurun waktu lebih dari 1 dekade, 5 perusahaan berhasil mengantongi izin tambang di kawasan ini, yaitu PT Gag Nikel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Namun, seiring berjalannya waktu, dampak buruk aktivitas tambang mulai terasa. Memasuki tahun 2021, kerusakan lingkungan di Raja Ampat semakin nyata. Aktivitas pertambangan mencemari perairan dan mengancam ekosistem pesisir, termasuk terumbu karang, kehidupan biota laut, dan pulau-pulau yang mulai terkikis akibat penambangan yang tak terkendali. Krisis lingkungan ini akhirnya memuncak pada Juni 2025 ketika aksi protes yang digelar oleh aktivis Greenpeace di Indonesia Critical Minerals Conference Jakarta menarik perhatian publik, hingga memicu gelombang dukungan dari netizen melalui kampanye Save Raja Ampat. Tekanan publik yang begitu besar akhirnya mendorong pemerintah untuk bertindak cepat. Dan dalam kurun waktu 2 minggu, Presiden Prabowo menginstruksikan pencabutan izin tambang dari 4 perusahaan dan menyisakan hanya PT Gag Nikel yang masih diizinkan beroperasi dengan pengawasan super ketat. Sekarang, kita akan bahas dari aspek hukum. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pengerusakan lingkungan? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perusakan lingkungan adalah tindakan yang mengakibatkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup. Ruang lingkup kerusakan yang terjadi di Raja Ampat meliputi 3 hal. Pertama, kerusakan fisik akibat penggalian dan pengurukan pulau-pulau. Kedua, pencemaran kimia. Ini menyebabkan air laut menjadi keruh karena limbah logam berat dari aktivitas tambang. Yang ketiga, kerusakan hayati. Ini meliputi rusaknya terumbu karang dan biota laut. Apa dampaknya? Dampak dari kerusakan yang terjadi di Raja Ampat diantaranya rusaknya ekosistem laut yang juga berdampak pada nelayan lokal yang akan kehilangan mata pencahariannya. Lalu, dampak lainnya adalah terancam hilangnya turis yang datang ke Raja Ampat. Dari segi hukum, kasus kerusakan yang terjadi di Raja Ampat ini melibatkan 3 aspek. Yang pertama, hukum administrasi yang meliputi izin usaha pertambangan yang bermasalah dari tahun 2013. Yang kedua, evaluasi AMDAL yang tidak proper. Ketiga, pengawasan pemerintah daerah yang lemah. Keempat, koordinasi antar instansi yang buruk. Yang kedua, hukum perdata. Ini meliputi ganti rugi untuk masyarakat yang terdampak, lalu kompensasi untuk sektor pariwisata yang rugi, dan selanjutnya, biaya rehabilitasi lingkungan yang harus ditanggung perusahaan. Dari aspek hukum pidana, Pasal 98-120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pidana lingkungan, pelaku perusak lingkungan diancam dengan ancaman penjara 3-15 tahun dan denda hingga 15 miliar rupiah. Dalam kasus Raja Ampat ini, penyelesaian dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu non-litigasi dan litigasi.
Penyelesaian non-litigasi atau tanpa pengadilan bisa dilakukan dengan mediasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Kedua, negosiasi untuk program rehabilitasi lingkungan. Tiga, pencabutan izin administratif. Lalu melalui penyelesaian litigasi, bisa dilakukan dengan gugatan perdata untuk ganti rugi. Yang kedua, tuntutan pidana untuk perusahaan yang sudah melakukan perusakan lingkungan. Yang ketiga adalah class action dari masyarakat terdampak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap izin lingkungan, melakukan pengawasan sosial, serta mengajukan gugatan class action. Teman-teman tahu nggak? Ternyata kasus Raja Ampat ini melanggar hampir semua asas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Asas yang dilanggar diantaranya asas kehati-hatian, yaitu pertambangan yang dilakukan tanpa kajian mendalam. Yang kedua, asas pencegahan, yaitu tidak ada upaya pencegahan kerusakan dari awal. Tiga, asas kelestarian, yaitu merusak ekosistem yang sustainable. Yang keempat, asas keadilan, yaitu menguntungkan perusahaan namun merugikan masyarakat. Padahal tujuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang sebenarnya adalah melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan biarkan surga Indonesia hilang demi segelintir orang yang serakah. Sekian, terima kasih.